Perkenalkan, nama saya Rinita Molina Simbolon dengan NPM 2413045017. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester pada mata kuliah Teori Musik. Terima kasih. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa pada tingkat 4 inversi kedua ditulis angka 6 di atas dan 4 di bawah. Hal yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai inversi akor. Inversi akor terjadi ketika nada dasar akor tidak lagi berada di posisi terendah. Dalam inversi, nada lain dari akor tersebut yang menjadi nada terendah. Inversi akor memberikan warna suara yang berbeda pada akor tersebut dan sering digunakan untuk menciptakan pergerakan suara yang lebih halus dalam harmoni musik. Yang kedua yaitu notasi angka inversi akor. Notasi angka digunakan untuk menunjukkan inversi akor dalam analisis harmoni. Nah, soalnya mengapa tingkat 6 inversi 1 ditulis dengan 6 saja. Nah, akor tingkat 6 dalam tangga nada mayor adalah akor minor. Angka 6 menunjukkan bahwa ini adalah inversi pertama dari akor tersebut. Dalam inversi pertama, nada ketiga dari akor menjadi nada terendah. Notasi 6 ini mengacu pada interval antara nada terendah atau nada ketiga akor dengan nada kelima akor atau interval 3 dan interval antara nada terendah dengan nada dasar akor atau interval 6 sehingga dituliskan 6 saja. Terima kasih. Nah, untuk soal yang kedua yaitu mengapa tingkat 2 ditulis dengan 2 saja di atas. Akor tingkat 2 dalam tangga nada mayor adalah akor minor. Angka 2 menunjukkan bahwa akor ini adalah akor tingkat 2 yang memiliki interval yang berbeda dengan akor tingkat lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa tingkat 5 ditulis dengan 6 dan 5 di atasnya. Akor 5 dalam tangga nada mayor adalah akor mayor. Nah, notasi 6-5 ini menunjukkan bahwa inversi pertama dari akor tersebut. Nah, dalam inversi pertama, nada ketiga dari akor menjadi nada terendah. Notasi 6-5 ini mengacu pada interval antara nada terendah atau nada ketiga akor dengan nada dasar akor atau interval 6 dan interval antara nada terendah dengan nada kelima akor atau interval 5. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa itu enharmonis? Dalam teori musik, enharmonis adalah sebuah istilah yang merujuk pada dua nada yang memiliki tinggi yang sama ataupun berbunyi sama, tetapi memiliki nama dan notasi yang berbeda. Contohnya pada F crash dan G moll, yaitu enharmonis. Keduanya berada pada frekuensi yang sama, tetapi ditulis dan dipahami secara berbeda dalam konteks musik. Lalu, mengapa enharmonis dibedakan? Alasan yang pertama yaitu karena konteks tangga nada dan interval. Dalam tangga nada, setiap nada memiliki fungsi dan peran tertentu. Nah, penggunaan nama nada yang tepat penting untuk menjaga konsistensi interval ataupun jarak antar nada dalam tangga nada tersebut. Lalu, alasan yang kedua yaitu karena kejelasan teori musik. Teori musik dibangun di atas sistem yang logis dan konsisten. Penggunaan nama nada yang tepat membantu untuk memahami hubungan antar nada, akord, dan progresi harmoni. Lalu alasan yang ketiga yaitu untuk kemudahan membaca notasi. Di dalam partitur musik, penggunaan nama nada yang tepat memudahkan musisi untuk membaca dan memahami. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa Fis ditulis Fis bukan Ges? Nah, pada tangga nada G mayor memiliki susunan nada yaitu G, A, B, C, D, E, Fis, dan G. Alasan mengapa Fis digunakan bukan Ges yaitu yang pertama karena pola interval tangga nada mayor. Tangga nada mayor memiliki pola interval yang khas yaitu whole step, half step, whole step, whole step, dan half step.
Nah, untuk mempertahankan pola ini, nada keenam dalam tangga nada G mayor haruslah fis. Nah, alasan yang kedua yaitu konsistensi dengan tangga nada lain. Nah, dalam penggunaan fis konsisten dengan pola pembentukan tangga nada mayor lainnya. Nah, jika menggunakan ges, pola interval akan berubah dan tangga nada tersebut tidak akan lagi menjadi tangga nada mayor yang standar. Lalu alasan yang ketiga yaitu karena hubungan dengan akord. Nah, akord yang dibangun di atas tangga nada G mayor juga menggunakan fis. Nah, misalnya seperti pada akord G mayor yang terdiri dari nada G, B, dan D. Nah, sedangkan akord dominan ataupun 5 dalam tangga nada G mayor adalah D mayor yang terdiri dari nada D, fis, dan A. Nah, dari alasan tersebut kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu meskipun fis dan ges memiliki tangga nada yang sama, tetapi keduanya memiliki fungsi dan makna yang berbeda dalam konteks musik. Nah, penggunaan nama nada yang tepat penting untuk menjaga konsistensi teori musik, kejelasan notasi, dan juga pemahaman harmoni. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu membahas tentang perbedaan antara musisi yang belajar teori musik secara formal dengan musisi otodidak, serta pentingnya teori musik dalam konteks calon musisi dan guru musik. Perbedaan yang utama yaitu pemahaman konseptual. Musisi yang belajar teori musik memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur dan elemen musik seperti harmoni, melodi, ritme, dan bentuk musik. Mereka lebih memahami bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dan menciptakan efek musikal. Musisi otodidak seringkali mengandalkan intuisi dan pengalaman praktis. Mereka mungkin mahir dalam bermain musik, tetapi pemahaman konseptual mereka mungkin terbatas. Yang kedua yaitu kemampuan komunikasi. Teori musik menyediakan bahasa universal yang memungkinkan musisi untuk berkomunikasi secara efektif. Musisi yang memahami teori musik dapat dengan mudah berkolaborasi dengan musisi lain, membaca partitur, dan mengaransemen musik. Sedangkan musisi otodidak mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan musisi lain yang memiliki latar belakang teori musik yang kuat. Yang ketiga adalah fleksibel dan adaptabilitas, yaitu pemahaman teori musik memungkinkan musisi untuk lebih fleksibel dengan berbagai gaya dengan genre musik. Mereka dapat dengan cepat memahami struktur musik baru dan mengimprovisasi dengan percaya diri. Sedangkan musisi otodidak mungkin terbatas pada gaya dan genre musik yang mereka kuasai secara praktis. Yang keempat yaitu kemampuan analisis. Teori musik memberikan alat untuk menganalisis musik secara mendalam. Musisi yang memahami teori musik dapat mengidentifikasi pola, struktur, dan juga teknik yang digunakan dalam komposisi musik. Sedangkan musisi otodidak mungkin kesulitan dalam menganalisis musik secara sistematis. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pentingnya teori musik bagi musisi dan calon guru musik. Yang pertama yaitu sebagai dasar yang kuat. Teori musik memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan keterampilan musikal. Ini membantu musisi untuk memahami bagaimana musik bekerja dan cara menciptakan musik yang efektif. Yang kedua yaitu kreativitas yang terarah. Teori musik tidak membatasi kreativitas, tetapi justru memberikan kerangka kerja untuk mengekspresikan ide-ide musikal. Ini membantu musisi untuk menciptakan musik yang lebih terarah dan bermakna. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan dalam mengajar. Bagi calon guru musik, pemahaman teori musik sangatlah penting. Ini memungkinkan mereka untuk menjelaskan konsep-konsep musik dengan jelas dan efektif kepada siswa-siswinya.
Lalu, guru musik dengan pemahaman teori musik yang baik dapat memberikan pengajaran yang terstruktur dan komprehensif. Dan yang terakhir yaitu pemahaman yang lebih dalam. Teori musik memperdalam apresiasi dan pemahaman akan musik. Dengan memahami teori musik, seseorang dapat mengapresiasi kompleksitas dan keindahan musik dalam tingkat yang lebih dalam. Lalu yang terakhir yaitu mengenai implementasi konkret. Yang pertama yaitu komposisi dan aransemen. Teori musik memungkinkan musisi untuk menciptakan komposisi dan aransemen musik yang lebih kompleks dan menarik. Yang kedua yaitu improvisasi. Pemahaman tentang harmoni dan melodi memungkinkan musisi untuk berimprovisasi dengan percaya diri dan juga efektif. Lalu yang ketiga yaitu mengenai analisis musik. Teori musik memberikan alat untuk menganalisis musik dan memahami bagaimana musik bekerja. Lalu yang keempat yaitu pengajaran musik. Bagi guru musik, teori musik adalah sebuah landasan untuk memberikan pengajaran yang efektif dan komprehensif. Singkatnya, teori musik memberikan kerangka kerja konseptual yang memperkuat kemampuan musikal dan memungkinkan musisi untuk mengekspresikan diri mereka secara lebih efektif.